Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian tafsir kita pada surat An-Naba ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 30 insyaallah, kemungkinan di dua kali sesi atau di dua bagian insyaallah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في الصور صوتnya ya tebal, jangan sampai berubah menjadi sin fis suri ya. Ini merupakan kesalahan bacaan yang tersebar. Ya, jangan dibaca dengan sin, baca pastikan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis السماء فكانت أبوابا فكانت itu dibaca dengan ta bukan dengan tha, apalagi dengan c. Fakanat tidak, fakanat ta ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba fakanat yang kedua juga harus jelas taknya, jangan dimasukkan ke huruf sin. Fakanas saraba di sini ya tidak dibaca dengan idgham, kita membacanya dengan izhar. Fakanat saraba, coba yang jelas taknya. Fakanat saraba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba ya, satu lagi luput tadi wa suyyirat jangan dipanjangkan sunya wa ini salah ya, yang benar ya-nya tasydidkan wa suyyiratil wa suyyiratil jibalu fakanat saraba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا للطاغين
labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بارك الله فيكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara Allah taala ma an'ama bihi 'ala al-'ibadi fi ad-dunya, dzakara hal al-yawm al-akhir wa annahu miqatun yajma'u Allah fihi al-awwalin wal-akhirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya di dunia, Allah kemudian menyebutkan keadaan hari akhir, yang itu merupakan ketetapan atau sesuatu yang pasti ya, adanya, sesuatu yang atau suatu waktu yang telah ditetapkan olehnya, di mana hari akhir tersebut Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama sampai dengan generasi akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari al-fasl. Al-fasl ini diartikan sebagai keputusan, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-fasl itu artinya apa? Kelas, ya, dimana diputuskan, kelasnya terpisah, ya, antara kelas 1, 2, 3 dan seterusnya, ya.
Di dalam Al-Quran kita akan mendapati kata-kata al-fasl ini. Ya. Kalau melihat asal katanya fasala yafsilu, ya, kalau kita mendapatkan kata fasl, kalau dalam belajar dasar bahasa Arab, al-fasl yang artinya kelas itu, maka kalau kita tarik ya kepada asal katanya al-fasl itu fasala yafsilu, yang artinya memisahkan. Ya, fasala yafsilu. Kalau ditambahi kata fi, fasala yafsilu fi, maka artinya memutuskan atau menentukan. Ya. Jadi hari yaumul fasl, hari keputusan, hari penentuan. Ya. Yang dimaksud yaumul fasl, hari keputusan atau hari penentuan, itu adalah yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan yaumul fasl di sini adalah hari kiamat jemaah. Ya. Yaumul qiyamah. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari keputusan? Yaumul fasl. Hari kiamat dinamakan dengan yaumul fasl. Hari keputusan. Nah, kalau kita tadi mempelajari asal kata al-fasl, maka kita dapat memahami kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan yaumul fasl. Lianna Allah yafsilu fihi bainal ibad fima shajara bainahum wa fima kanu fihi yakhtalifun atau fima yakhtalifuna fihi. Jadi hari di mana Allah putuskan, ya, di antara hamba-hamba yang mereka bersengketa atau berselisih di dalamnya. Wa yafsilu kadzalika baina ahli al-haqqi wal batil. Dan hari di mana Allah memisahkan antara ahlul haqq dan ahlul batil. Wa ahlul kufri wal iman, wa ahlul kufri wa ahlul iman. Ya. Mana yang ahli kufur dan mana yang ahli iman. Wa ahlul udwani wa ahlul i'tidal. Ya. Wa yafsilu fiha aidan baina ahli al-jannati wan nar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hari di mana Allah juga memisahkan dan memutuskan mana ahli surga dan mana ahli neraka. Ya. Ada kelompok yang ditetapkan, yang diputuskan oleh Allah sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Ya. Golongan ini, kelompok ini masuk ke dalam surga, dan kelompok ini adalah penduduk neraka. Makanya hari kiamat dinamakan dengan yaumul fasl. Ya. Jadi yang dimaksud yaumul fasl di dalam ayat ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, hari kiamat itu kata Allah kana miqata, ay miqatan lil jazaa wa mawqutan li ajalin ma'dud. Jadi sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah suatu waktu yang telah ditentukan. Ya. Allah tentukan waktunya, hari kiamat itu Allah tentukan waktunya, Allah tetapkan balasan, ya, di dalamnya. Jadi hari kiamat itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya.
tempat berkumpulnya, tempat kembalinya bagi orang-orang yang pertama kali, ya, hingga yang terakhir kali. Dan hari kiamat jamaah sekalian tidak diundur, dan tidak dimajukan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ketetapan waktunya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yaumul Fasl, hari keputusan. Ini merupakan salah satu nama hari kiamat. Dan tadi ya, kita bahas kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari keputusan, karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memutuskan, ya, perkara di antara para hambanya, ya, dalam hal yang mereka perselisihkan. Kalau kita mendengar kata miqat, ya, sekali lagi, kalau tadi ada kata al-fasl jemaah, sekarang kata miqat, mungkin akan terlintas juga dalam benak kita, ya, orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, maka ada, ya, miqat yang harus diambil. Miqat ini ada dua, miqat makani, ada miqat zamani. Ya, miqat artinya apa miqat itu? Siapa yang sudah menjalankan ibadah haji dan umrah? Batas tanah haram di mana kita melakukan ihram. Iya. Ya. Kemudian kita mengucapkan niat haji atau umrah itu ya di situ. Talbiyah, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Kalau kita biasanya kalau ke Madinah dulu berarti mengambil miqatnya dari mana? Dari hotel atau dari mana? Ya, dari Dzulhulaifah, ya, atau Bir Ali, ya, Bir Ali, ya. Di situ kita, ya, bisa mungkin memakai pakaian ihramnya atau kain ihramnya di mana? Di hotel, atau mau salin di situ juga bisa, ya, ada tempatnya. Ya. Jadi kapan ngambil miqatnya? Pada saat berjalan, ya, menuju ke haram, ya. Salat 2 rakaat dulu, ya, biasanya Pak, di Masjid Bir Ali itu. Kemudian setelah itu, ya, bergerak menuju ke tanah haram sambil mengucapkan labbaik Allahumma. Nah, jadi ada, ya, semoga jemaah sekalian bisa merasakan hal itu, yang sudah bisa kembali lagi insyaallah. Ya, kita mendapati istilah miqat. Ya. Ada miqat, ada mauqut. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta. Kalau mauqut mungkin kalau bagi yang takmir masjid taunya merek jam ini, mauquta gitu, ya. Ini nyebut merek nih. Ya, mauquta. Kemudian ini kalau diambil asal katanya, ya, miqat atau mauqut, ya, itu kita jadi apa, mengetahui asal katanya apa, mauqutan, jadi berasal dari apa, waktu, al-waqt, waktun, ya. Ya. Ya kan,
Maksudnya apa? Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman, ya, kitab mauquta, ya, satu yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi kalau kita katakan miqat, ini kaitannya dengan waktu yang ditentukan. Ya. Namun di sini, ya, hari kiamat yang Allah tentukan itu tidak hanya waktunya, ya, tetapi juga adalah tempatnya. Allah tentukan kapan dan di mananya. Ya. Kalau waktunya, ya jelas Allah tetapkan waktunya, dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Waktunya tidak akan diundur maupun tidak akan dimajukan. Itu maksud daripada miqata. Sebagaimana Allah juga berfirman tentang hari kiamat ini, ya, di dalam surat Hud ayat 103, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa ma nuakhiruhu, dan kami tidak mengundurnya, ya. Hari kiamat itu tidak diundur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam surat Hud ayat berapa tadi? Ayat 104. Ya, coba diperhatikan di situ. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak akan menundanya, ya, melainkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Illa li ajalin ma'dud. Jadi hari kiamat itu sudah ditetapkan, ditetapkan dan ditentukan waktunya. Maka tidak akan, ya, beleset kalau bahasa kita, tidak akan diundur maupun diajukan, ya. Karena sesuatu yang telah ditetapkan tidak akan pernah menyelisihi waktunya. Demikian juga ya, tempatnya. Dan terkait dengan masalah waktu ini, kita dapat menyaksikan dan merasakan begitu cepatnya waktu ini berlalu. Dan apa yang berlalu dari hari-hari kita, waktu kita, itu tidak akan kembali lagi. Waktu kita pun telah ditentukan, sebagaimana hari kiamat telah ditentukan. Dan sesuatu yang ditentukan pasti akan berakhir. Hari-hari kita itu sudah Allah tentukan, ya. Kapan kita dilahirkan, kapan kita diwafatkan, ya. Ajal, ya. Li ajalim ma'dud, ya. Ajal artinya apa jemaah? Ajalim ma'dud, waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana ajal kita, waktu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka kita perlu khawatir apa yang harus kita siapkan, dan tidak perlu cemas pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Kapan, di mana, bagaimana kita, ajal kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang menjadi PR kita, apa yang harus kita persiapkan.
Inilah renungan bagi kita terkait dengan ajal ma'dud, ya. Waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dunia ini tidak akan selamanya kekal. Ada hari di mana dunia ini akan berakhir. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidaklah kami menundanya kecuali untuk waktu yang telah ditentukan. Wa kullu syai'in ma'dud fa innahu yantahi. Sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan waktunya, maka dia akan berakhir. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yauma yunfakhu. Ayat yang kedua ini menjadi penjelas, menjelaskan kembali hari kiamat, hari keputusan yang telah Allah tetapkan itu adalah hari di mana yunfakhu fis-sur. Sangkakala ditiup, fatatuna afwaja, lalu kalian datang dengan berbondong-bondong. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala siapa? Israfil. Dan malaikat Israfil meniup sangkakala itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, yafzi'un nas, thumma yus'aqun fayamutun. Di tiupan yang pertama, semua manusia akan mati semua. Dan di tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan kembali, bahkan yang telah menjadi tanah akan bangkit dari kuburnya, akan dikembalikan ruhnya. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Jadi hari di mana sangkakala itu ditiup. Berarti di tiupan yang keberapa ini? Yang kedua. Fatatuna afwaja. Lalu kalian datang secara berbondong-bondong. Jadi di sini secara ringkas disebutkan hari kiamat, hari di mana atau tatkala sangkakala itu ditiup, manusia atau kalian akan datang secara berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Dan diriwayatkan berkelompok-kelompoknya ini sesuai dengan umat yang akan datang bersama dengan Rasulnya. Wallahu alam, menuju ke tempat yang luas, di mana bumi saat itu diratakan, lalu Allah menjadikannya terhampar luas, yang tidak ada bagian yang rendah, tidak pula ada bagian yang menjulang tinggi. Dan jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara kedua tiupan itu adalah 40. Rasulullah SAW tidak menjelaskan 40 apa ini, sehingga menimbulkan pertanyaan dari para sahabat. Para sahabat bertanya, qala arba'una yawman, qala abaitu.
Qala 40 syahran qala abaitu. Qala 40 sanatan qala abaitu. Qala thumma yanzilu Allahu minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laisa minal insani syai'un illa yubla illa 'udhman wahida wa huwa 'ajibudz dhanab wa minhu yurkibul khalqu yaumal qiyamah. Jadi para sahabat bertanya, apakah 40 hari? Rasulullah menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Apakah 40 bulan? Ya. Rasulullah SAW pun menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Jadi merahasiakannya. Apakah 40 tahun? Ditanya lagi oleh para sahabat. Rasulullah SAW pun menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, kemudian Allah menurunkan air atau hujan. Menurunkan air di sini Allah menurunkan hujan dari langit, maka manusia akan tumbuh sebagaimana halnya sayuran itu tumbuh. Tidak ada anggota tubuh pun dari manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang saja, yaitu tulang ekor yang dikenal dengan ajbudz dzanab. Ya. Dari tulang ekor manusia tersebut disusun kembali pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan ya kita, ya, yang Allah kabarkan, yang Rasulullah SAW kabarkan, yang kita semua akan mengalaminya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita semua di dunia maupun nanti di akhirat. Hari yang besar, mauqifun azim, di mana pada saat itu, ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ya ditiup sangkakala yang kedua. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Futihat ay infajarat fatakunu abwaba. Dan langit dibuka. Langit dibuka. Di sini ada dua bacaan. Dengan tasydidkan fathahnya dan dengan mentakhfifkan taknya, mohon maaf. Jadi bisa dibaca dengan futihat dan futtihat. Jadi ada dua bacaan yang mutawatir di sini. Ya. Wa futtihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya, kita membacanya tanpa mentasydidkan taknya. Jadi mentakhfifkan taknya. Wa futtihatis sama'. Ya, karena kita membaca dengan riwayat Hafs sebagaimana ya di dalam bacaan Imam Hamzah dan Al-Kisai, ya, itu dengan mentakhfifkan taknya. Taknya tidak ditasydid. Adapun yang lainnya ya, seperti dalam riwayat Warsh ya, dan selain bacaan Imam Hamzah Al-Kisai dan ini selain riwayat Hafs, maka dibaca dengan mentasydidkan taknya. Wa futtihat. Wa futtihat. Wa futtihatis sama'. Dibukalah langit. Artinya langitnya terbelah, ya, terbelah. Ketika langit dibuka, artinya langit itu terbelah. Fakanat abwaba fatakunu abwaban. Maka menjadi atau lalu menjadi apa? Beberapa pintu atau terdapat beberapa pintu yang bisa disaksikan.
Fakanat abwaba, menjadi beberapa pintu atau jalan yang dilalui malaikat untuk turun ya dari langit. Dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu untuk turunnya para malaikat jemaah. Langit yang sebelumnya atap yang sangat kokoh ya, pada hari kiamat maka dia akan terbelah, akan terbuka ya, menjadi pintu-pintu yang terbuka. Dan dalam hal ini ada bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurna kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada ayat sebelumnya wa banaina fawqakum sab'a shidada, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh ya. 7 langit yang begitu kokoh pada hari kiamat akan terbelah ya, akan dibuka menjadi pintu-pintu ya. Ini sekali lagi menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah menjadikan itu pada hari kiamat yang sebelumnya belum pernah terjadi ya. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, ay anna al-jibal 'azimah samma tudak fatakunu karram thumma takunu kas-sarab tasir. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung ini masih menerangkan hari kiamat dijalankan. Suyyirat ini artinya dijalankan. Sayyara yusayyiru, menjalankan. Jadi kalau suyyira dijalankan. Jadi gunung-gunung yang besar, yang tinggi ya, yang kokoh juga, itu pada hari kiamat akan dijadikan berjalan. Dijalankan artinya apa? Gunung-gunung yang besar, yang kokoh itu ya, akan dijadikan seperti debu ya, akan dibenturkan sehingga menjadi debu, kemudian lenyap ya, tanpa bekas, sehingga orang yang melihatnya itu menganggap bahwa kejadian tersebut adalah apa? Fata morgana ya. Fakanat saraba, maka ia menjadi fata morgana, berjalan sebagaimana apa? Fata morgana yang disaksikan oleh orang. Dan memang gunung yang begitu kokoh itu yang kita saksikan itu ya, dia apa? Berjalan ya. Dan bisa kita bayangkan kalau gunung-gunung itu Allah hancurkan ya, sehingga menjadi debu, sehingga yang tampak ya pada pandangan kita ya, gunung-gunung tersebut seperti debu ya, seperti apa? Fata morgana ya, yang berjalan. Ini bukan pemandangan yang biasa jemaah sekalian. Ini justru pemandangan yang mengerikan kalau itu terjadi, dan pasti akan terjadi. Dan ini sudah Allah kabarkan kepada kita. Hari kiamat yang Allah tentukan itu, yang pertama apa? Akan ditiup sangkakala, kemudian manusia datang secara afwaja, bergelombang, berapa kelompok-kelompok, kemudian langit terbelah, menganga sehingga menjadi apa? Pintu-pintu, dan
gunung akan Allah jadikan berjalan sebagaimana halnya apa? Fata morgana. Kalau langit yang begitu kokoh, gunung-gunung yang begitu kuat, itu saja keadaannya seperti itu, apalagi kita yang begitu lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Baik, kita cukupkan sampai ayat yang ke-20 saja. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan. Ya. Semoga dapat menambah ya, ilmu serta keimanan kita ya, dengan mempelajari tafsir yang ada di dalam surat An-Naba ini. Demikianlah ya, mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.